آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan majlis Al-Jami'us Shaghir karya As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada hadis 851. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum," apabila mati salah satu kalian maksudnya muslim atau kafir, "Uridu alaihi," dihadapkan kepadanya, "maq'aduhu," tempatnya, maksudnya calon tempatnya di neraka atau di surga, "bil ghadati," pada waktu pagi, "wal 'ashyi," dan juga pada waktu sore. In kana min ahlil jannah, apabila dia termasuk ahli jannah, famin ahlil jannah, maka dari ahli jannah, maksudnya ditampakkan kepadanya calon tempatnya di jannah. Wa in kana min ahlin nar, kalau dia termasuk ahli neraka, famin ahlin nar, maka ditampakkan kepadanya tempatnya di neraka. Yuqalu lahu, dikatakan kepada orang tersebut, hadza maq'aduka, inilah tempat tinggalmu nanti, hatta yab'atsakallahu ilaih, sampai Allah membangkitkan kamu kepadanya, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ilaihi, kepadanya, ini bisa kembali kepada Allah ya, dibangkitkan kepada Allah atau dibangkitkan kepada tempat tinggal tersebut. Makna hadis ini ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka itu mereka dihadapkan kepadanya pagi dan sore. Ini bicara tentang alu Fir'aun, pengikut Fir'aun, orang-orang kafir. Maka dalam kuburnya mereka ditampakkan calon tempatnya di neraka pagi hari dan sore hari. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang mendapatkan jannah. Amin ya rabbal alamin. 852. Idza mata sahibukum, apabila mati sahabat kalian, fada'uhu, maka tinggalkanlah dia. Maksudnya tinggalkan gimana? Maksudnya la taqa'u, janganlah kalian itu mencela fihi, terhadapnya. Hadis ini sahih. Jadi kalau ada saudara kita sesama muslim yang mati, maka sudah jangan diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Kenapa? Toh dia sudah mendapatkan balasan yang setimpal terhadap perbuatannya tadi, sehingga sudah tidak ada gunanya lagi bicara tentang keburukannya. Ini sebab pertama kenapa kita dilarang. Sebab yang kedua, karena membicarakan aib orang lain yang sudah mati, ini menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Anak-anaknya jadi terhina karena bapaknya digunjingkan terus padahal bapaknya sudah mati. Ini kan berarti menanggung kesalahan orang lain, padahal dalam Islam tidak ada menanggung kesalahan orang lain seperti itu. Maka jangan sakiti hati anaknya dengan sebab tingkah bapaknya, enggak boleh. Atau sebaliknya ya, jangan menyakiti bapaknya dengan sebab tingkah anaknya. 853 ini hadis palsu. Idza mata, apabila mati sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, faqad futiha, sungguh telah dimenangkan fil islami, di dalam Islam ini, fathun, suatu kemenangan. Hadis ini disahihkan oleh Suyuti tetapi dikatakan palsu oleh Al-Albani. Jadi kadang-kadang gini ya, penilaiannya sangat jauh berbeda ya. Imam Suyuti katakan sahih, sementara Syekh Albani katakan maudhu atau palsu. Nah, di sini kalau Al-Khatib mengatakan isnadun sahihun wa matnun munkar. Al-isnadu sahih wal matn munkar. Sanad hadis ini memang sahih tetapi matannya munkar. Sehingga hadis ini dinilai oleh Al-Imam Al-Khatib yang meriwayatkan hadis ini tidak sahih ya, dari sisi matannya adalah munkar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara makna ya bisa benar, ya kan? Kalau ada ahli bid'ah mati, maka
berarti ada satu kemenangan. Kenapa? Ahli bid'ah ini yang menyebarkan bid'ahnya di dalam umat Islam. Nah, kalau dia sudah mati, penyebaran bid'ah berarti sudah berkurang. Ini satu kemenangan. Dulu ketika matinya siapa itu? Jalaluddin Rahmat. Nah, itu kan tokoh ahli Syiah di Indonesia kan. Nah, orang-orang kan rame itu tentang kematian ini. Apakah ini kegembiraan atau kesedihan? Nah, kalau kita baca hadis ini, ya ini satu kegembiraan karena ahli bid'ah mati, maka menyebabkan kebid'ahannya tidak bertambah tersebar. 854. Idza mata waladul abd, apabila mati anak seseorang, qala Allah Ta'ala li malaikati, Allah tanya kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian cabut nyawa anak hambaku? Fayaqulun na'am, mereka mengatakan iya. Boleh dibaca na'im karena ada dua lughah ya, na'am atau na'im sebagaimana dalam Al-Qur'an. Qalu na'im, qalu na'am, dua qiraah. Fayaqulu qabattum thamarata fuadi, lalu Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut buah hatinya? Fayaqulun na'im, mereka mengatakan iya. Fayaqul, Allah bertanya lagi, madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku tadi? Fayaquluna hamidaka wastarja', mereka mengatakan dia memuji engkau dan mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, ubnu li abdi, bangun untuk hambaku ini, baitan fil jannah, satu rumah di jannah, wasammuhu, dan berilah nama rumah tersebut baital hamdi, ya, rumah pujian. Ini istilah dari Allah, baitul hamdi, rumah pujian, diberikan kepada orang-orang yang mengalami musibah kematian anak, dia mengucapkan alhamdulillahi atau alhamdulillahi ala kulli hal. Dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, orang yang kematian kerabat hendaklah mengucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ringkasnya ada 4 yang bisa kita ucapkan. Alhamdulillah ala kulli hal, yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kedua, yang ketiga adalah masya Allahu qaddarallah wa ma syaa fa'al, Allah sudah menetapkan dan apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Kemudian yang keempat adalah doa ketika mendapatkan musibah yang terkenal itu, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apakah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Allah bertanya bukan pengen tahu karena Allah sudah Maha tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikat untuk menampakkan kepada para malaikat fadilahnya hamba ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah tidak bertanya begini, malaikat nggak ngerti kenapa ini hamba dikasih rumah Baitul Hamdi, apa sebabnya. Nah, dijelaskan oleh Allah, dia dikasih ini karena dia kematian anak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ketika mendapatkan musibah itu menunjukkan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridho itulah yang menyebabkan dia mendapatkan fadilah tersebut. Hadis berikutnya 855, idza apabila mutiha, dipuji al-mu'min, seorang beriman, fi wajhi, di hadapan wajahnya, di depan dia, robal Islam, maka berkembanglah Islam itu fi qalbihi, di dalam hatinya. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah orang mukmin yang sempurna. Orang mukmin yang sempurna kalau dipuji di depan dia, maka dia pasti akan tambah semangat beramal baik. Contoh gimana? Imam Abu Hanifah. Ada orang mengatakan tentang Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah ini sudah 40 tahun dia tidak pernah wudu salat subuh. Kenapa? Karena dia dari isya sampai subuh itu tahajud terus, tidak tidur sama sekali, sehingga salat subuh cukup dengan wudu isya yang kemarin, yang tadi malam itu. Nah, Abu Hanifah ketika mendengar itu dia mengatakan, subhanallah, saya tidak seperti itu, tetapi kalau saya sudah dipuji seperti itu, saya pantang mundur, saya harus seperti yang dipuji tadi. Memalukan di hadapan Allah, orang-orang memuji saya padahal pujian itu enggak ada pada diri saya. Nah, maka beliau akhirnya semangat, kemudian tidak tidur dari isya sampai subuh. Itu contohnya, okay?
Tapi saya ingin komentari cerita tadi, kalau cerita itu benar, bahwasanya sesuai sunnah malam hari ada tidurnya juga ada tahajudnya. Kalau tidur terus tidak bagus, tahajud terus juga tidak bagus, karena mata punya hak. Hak mata harus ditunaikan. Wallahu a'lam. Adapun orang mukmin yang tidak beriman, kalau dipuji malah kepalanya besar, akhirnya jadi sombong. Nah, itu yang imannya tidak sempurna. Kalau imannya sempurna enggak akan sombong. 856. Idza mutiha, apabila dipuji al-fasik, orang fasik itu, ghadibar rabbu, maka Allah pun murka. Kenapa murka? Karena Allah menyuruh kita membenci atau menjauhi orang fasik, kok malah memuji. Wahtazza, dan guncanglah lidzalika, dengan sebab itu, al-arsyu, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya karena terjadi suatu perkara yang besar, jadi guncang singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun goncangnya singgasana Allah di dalam hadis yang sahih kita temukan dalam satu hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, ihtazza arsyur rahman, telah guncang singgasana Allah, limauti Sa'd bin Mu'adz, karena matinya Sa'ad bin Mu'adz. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah kepala suku Aus dari kalangan sahabat-sahabat Ansor. Beliau adalah orang yang sangat dahsyat fadilahnya di dalam Islam, sehingga ketika dia mati, rohnya naik ke langit, maka para pemikul singgasana Allah Subhanahu wa taala jadi sangat gembira. Ini adalah rohnya Sa'ad. Saking gembiranya mereka, sehingga apa yang mereka pikul, yaitu singgasana Allah, jadi guncang ya, dengan sebab gerak-geraknya para malaikat ini. Memuji orang fasik itu sama dengan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Allah mengatakan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka orang-orang fasik itu memutus apa yang Allah suruh untuk sambung. Nah, kalau memuji orang fasik ini sebaliknya. Ini menyambung sesuatu yang Allah suruh untuk putus. Orang fasik kita disuruh untuk memutusnya, untuk menjauhinya. Kalau malah dipuji, ini berarti menyambung sesuatu yang Allah suruhkan untuk putus, maka ini adalah satu pelanggaran terhadap syariat Islam. 857. Idza mararta, apabila engkau melewati bibaldah, pada satu negeri, laisa fiha sultan, yang tidak ada penguasa padanya, tidak ada pemerintahan padanya, fala tadkhulha, kamu jangan masuk. Innamas sultan, tiada lain penguasa itu, dhillullah, naungannya Allah, wa rumhuhu, dan tombaknya Allah, fil ardi, di muka bumi. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini, kalau satu negeri tidak ada penguasanya, itu pasti negeri yang kacau, yang tidak aman. Karena itu jangan masuk. Karena kalau engkau masuk, nanti akan terkena serangan orang-orang yang berada di situ. Karena kan kehidupannya tidak tertata rapi, sehingga orang semau gue, dia bawa senjata, dia mencegat orang-orang yang datang ke situ membawa harta, akan dihabisi nyawanya, diambil hartanya. Itu maksudnya. Maka hadis ini memang meskipun dhaif, tapi isinya benar, nggih. Bahaya kalau kita masuk pada suatu tempat di mana tidak ada penguasa di situ, itu pasti negaranya kacau amburadul, tidak aman. 858. Idza marartum, kalau kalian itu melewati bi ahli syarah. Syarah apa syarrah situ? Syarrah. Apabila kalian itu melewati orang-orang yang ahli di dalam syarrah. Syarrah itu adalah semangat dalam keburukan. Jadi tidak hanya keburukan saja, tapi mereka itu pakar dalam keburukan. Fasallimu alaihim, maka salamilah mereka, assalamualaikum. Supaya apa? Tudfa'ankum, akan dipadamkan terhadap kalian syarratuhum, keburukan mereka, wa nairatuhum, dan fitnah mereka atau permusuhan mereka. Hadis ini palsu menurut Syekh Albani. Tapi kalau diterapkan nggak apa-apa, tidak meyakini sebagai hadis Nabi. Ada orang tatoan, kumpul-kumpul di suatu tempat. Nah, kita melewati tempat tersebut malam-malam. Nah, kita khawatir bahwasanya mereka akan merampok harta kita. Nah, supaya tidak terjadi hal yang tidak menyenangkan, pas lewat salami, assalamualaikum Pak. Orang Jawa kan rata-rata Muslim tuh Pak. Tato-tato pun tetap apa? Muslim.
Maka ucapan salam ini menyebabkan orang hatinya jadi melunak nih. Sehingga awalnya mungkin mau mencegat, wah disalami jadi pekewo, Isra itu dicegat nih, aman nih. Atau seperti yang dilakukan oleh guru saya, pernah beliau itu malam-malam naik motor dicegat oleh preman nih. Pisau ditodongkan nih, mandek nih. Maka beliau sambil membuka helmnya, aku karo kowe padha wis kanca. Akhirnya ditinggal nih. Akhirnya apa? Orangnya juga tidak mencegat lagi. Padahal maksud beliau, aku karo kowe padha menungso. Kanca yaitu sama-sama hamba Allah. Nah, itu cara beliau untuk apa? Menghindari perampok begini malam hari. 859. Idza marartum, apabila kalian melewati biryadil jannah, kebun-kebun surga, farta'u, maka merumputlah. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa sih kebun-kebun jannah itu? Qala, beliau menjawab, hilaqudz dzikri, halaqah zikir. Hadis ini dhaif menurut Al-Albani. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain cukup banyak yang semakna, ini bisa saling menguatkan. Contohnya hadis berikutnya, hadis 860. Idza marartum, kalau kalian itu melewati biryadil jannah, kebun-kebun jannah, farta'u, maka merumputlah. Qalu, mereka bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu kebun surga? Qala, beliau mengatakan, majalisul ilmi, majlis ilmu. Jadi majlis ilmu itu sama dengan majlis zikir, karena satu hadis dengan hadis yang lain saling menafsirkan. Ya, majelis zikir itu tidak harus majelis ilmu, nggih, tadarusan itu nggih majelis zikir, tasbih niku nggih majelis zikir. Jadi misalnya ba'da subuh orang-orang tidak keluar dari masjid, mereka sendiri-sendiri baca tasbih, sendiri-sendiri baca Quran, atau baca Quran tapi tadarusan bersama, itu semuanya majelis zikir. Atau ada pengajian, itu juga majelis zikir. Kenapa majelis ilmu itu disebut majelis zikir? Karena majelis ilmu itu mendikiri atau menyebut hukum-hukum Allah, halal, haram, itu kan hukum-hukum dari Allah. Maka majelis zikir itu ada dua macam, okay? Zikir terhadap Allahnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau membaca Quran, atau zikir terhadap hukum-hukumnya, membahas hukumnya, fikih, itu majelis zikir, okay? Majelis sekarang ini majelis zikir karena ini bicara tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. 861. Idza marartum biryadil jannah farta'u, kalau melewati kebun surga merumputlah. Qila wa ma riyadul jannah? Qala al-masajid, ya. Kebun surga adalah masjid. Kenapa masjid disebut kebun surga? Karena kalau kita ibadah di masjid, kita akan dihantarkan menuju kebun-kebun surga. Qila, ditanya lagi, wa marrata', apa itu merumputnya? Cara merumputnya gimana? Qala, beliau menjawab, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Tirmidzi dan ini juga dhaif. Jadi tiga-tiganya tadi semuanya dhaif dari sisi sanadnya, tetapi karena semakna bisa saja dikatakan sebagai apa? Saling menguatkan. Ini tidak harus tasbih ini ya. Tasbih apapun dalam masjid boleh. Baca Quran boleh. Tidak harus tasbih ini. Adapun disebutkan tasbih ini secara khusus, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini karena 4 kalimat ini adalah termasuk al-baqiyatus shalihat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-baqiyatus shalihat dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Wal baqiyatus shalihat pada surah Al-Kahfi ayat 46, juga satu lagi pada surah Maryam ayat 76, 46 sama 76. Wal baqiyatus shalihat itu lebih baik di hadapan Allah pahalanya dan lebih baik tempat kembalinya. Baqiyatus shalihat adalah 4 wirid ini tadi, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. 862. Idza marra, apabila lewat ahadukum salah satu kalian fi masjidina, pada masjid kami, au suqina atau pasar kami, maksudnya pasar umat Islam atau masjid umat Islam, wa ma'ahu nablun, dan bersamanya ada anak panah, falyumsik, maka hendaklah dia memegang ala nisaliha, pada bagian tajamnya, bikaffihi, dengan telapak tangannya, supaya apa? La ya'qir, supaya tidak melukai musliman, kepada satupun orang muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya kita membawa senjata tajam dalam keadaan terhunus atau terbuka sehingga bisa mengenai orang muslim. Haram hukumnya.
apabila melewati tempat-tempat yang di situ banyak orang, masjid banyak orang, pasar banyak orang, harus dipegang begini supaya tidak mengenai orang. Kalaupun yang terkena ya kita yang terkena. Termasuk dalam bab ini adalah kalau memberikan pisau kepada orang itu jangan dihunuskan bagian tajamnya gini. Bagian tajamnya kita pegang, kita kasih bagian gagangnya. Itu caranya atau adabnya memberikan pisau kepada sesama muslim begitu. Alasannya apa? Sama ya, la ya'kir musliman, supaya tidak melukai orang muslim. Karena kalau kita kasih bagian tajamnya, dia pegang salah malah kena tajamnya. Kecuali kalau tidak terhunus ya, tertutup dengan wadahnya. Nah, kita kasih bagian tajamnya nggak apa-apa, toh sudah tertutup. 863. Idza marra, apabila lewat rijalun, beberapa orang, biqaumin, terhadap suatu kaum, fasallama, lalu salam, rajulun, satu orang saja, minal ladzina marru, dari orang-orang yang lewat, alal julusi, kepada orang-orang yang duduk-duduk itu, waradda, dan sudah menjawab, min haula'i, dari mereka yang duduk-duduk tadi, wahidun, satu orang saja, ajza'a an haula, maka sudah mencukupi dari mereka yang salam, wa an haula, dan dari mereka yang menjawab salam. Hadis ini sahih, belum ada derajatnya, ditulis sendiri. Hadis ini menunjukkan apa? Memulai salam dari suatu jamaah itu adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya kalau sudah ada satu yang melakukan, maka yang lain tidak melakukan, nggak apa-apa. Saya datang ke masjid ini berlima misalnya, kemudian panjenengan duduk-duduk di masjid ini ada 10 orang. Nah, ketika salah satu dari 5 orang ini salam, ini sudah cukup. Yang lainnya tidak harus mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa menjawab salam dari suatu jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau memulai salam sunnah kifayah, kalau menjawab salam fardu kifayah. Jadi menjawab salam wajib, tapi kalau yang disalami banyak orang, maka satu orang cukup menjawab, sudah cukup. Termasuk misalnya mimbar, naik mimbar, imam naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya tidak pada jawab karena lagi asyik makan roti misalnya, hidangannya roti. Yang jawab hanya satu toktil, Waalaikumsalam, enggak apa-apa. Khotibnya enggak boleh marah, piye toh disalami malah meneng tok. Oh, sudah ada yang jawab satu kok, sudah cukup. 864. Idza maridul abdu, apabila sakit hamba, au safara, atau safar, kataballahu, Allah pun mencatat, lahu, bagi dia, minal ajri, dari pahala, mithla, semisal, persis, maka ya'mal, apa saja yang dia amalkan, sahihan, ketika sehat, muqiman, ketika mukim, ketika tidak safar. Hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang hamba yang punya suatu kebiasaan, ketika dia meninggalkannya karena suatu sebab atau suatu udzur, maka Allah masih berikan pahalanya. Maridho au safara, sakit atau safar, tidak harus sakit atau safar, apapun juga udzur yang menyebabkan tidak bisa melakukan suatu amal yang biasa dia lakukan, nah, maka pahalanya tetap dia dapatkan. Tapi yang dimaksud sakit di sini menurut para ulama adalah sakit yang datang dengan sendirinya. Kalau sakit gara-gara perbuatan atau tingkah dia sendiri, maka tidak termasuk di sini. Misalnya seperti orang-orang Syiah ketika hari raya Asyura, sebagian mereka kan pukul-pukul kepala, Bang, sampai berdarah-darah, Bang. Akhirnya berdarah kepalanya, akhirnya loyo, nggak bisa sholat berdiri. Nah, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat berdiri. Salahmu sendiri, kamu lukai dirimu sendiri. Demikian juga safar ini menurut para ulama ini adalah safar yang bukan safar maksiat. Kalau safar maksiat nggak dapat pahala tersebut. Misalnya seorang anak minggat dari rumah orang tuanya tanpa izin, nah, maka selama safar itu dia tidak mendapatkan fadilah ini, enggak. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang wanita haid. Apakah wanita haid ini hukumnya sama dengan orang sakit ini? Selama haid dia kan tidak sholat, apakah dia tetap mendapatkan pahala sholat atau tidak? Sebagian mengatakan sama dengan sakit, sebagian mengatakan tidak. Saya berpendapat, wallahu alam, dua pendapat ini bisa dikompromikan. Kalau ada seorang wanita haid
ketika haid dia alhamdulillah aku haid enak rasa sholat nih. Nah, maka dia nggak dapat pahala itu nih. Tapi kalau dia tidak ada begitu nih, dia senang sholat nih, tapi begitu haid wah ini nggak bisa sholat ini, biasanya bisa sholat tahajud jadi nggak bisa, biasanya duha jadi nggak bisa nih. Nggak ada kegembiraan sama sekali, wah alhamdulillah nggak ada begitu. Nah, maka insya Allah dia dapat pahala tersebut nih. Karena itu para wanita jangan sampai alhamdulillah gembira gara-gara haid sehingga tidak sholat nih. Jangan sampai apa gembira begitu nih. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat, ya'mal yang dimaksud amal di sini apakah hanya amal sunnah atau juga amal wajib. Pendapat yang dibenarkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama adalah bahwa amal wajib sama amal sunnah sama aja. Ketika kita sakit biasanya salat berjamaah di masjid, karena sakit nggak bisa. Nah, maka ini amal wajib, ini salat berjamaah di masjid ini tetap kita dapatkan. Jadi tidak hanya khusus amalan sunnah ya, amalan wajib pun sama saja hukumnya. Karena di sini dikatakan maka na ya'mal. Ma itu adalah isim mausul menunjukkan umum sehingga mencakup amal wajib maupun sunnah. 865. Idza maridal abdu apabila sakit hamba itu thalathata ayyamin selama 3 hari, kharaja min dunubih dia keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya, alias dosa-dosanya total habis. Tapi karena hadis ini dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang benar adalah tidak habis total dosanya, tetapi dosanya sebagiannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sakit tersebut. Para ulama berselisih pendapat, apakah orang sakit digugurkan dosanya ini disyaratkan harus sabar, ataukah pokoknya sakit itu menggugurkan dosa? Pendapat yang dipilih oleh banyak ulama adalah bahwa ini tidak harus ada syarat sabar. Jadi sakit itu sendiri fungsinya menggugurkan dosa. Adapun sakit kemudian sabar, nah di sini dia dapat fadilah lagi. Maka orang muslim sakit dibagi dua nih. Kalau dia sabar, maka selain pahalanya dosanya gugur, juga dia mendapatkan pahala besar karena sabarnya tadi. Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar tidak dihitung oleh Allah, banyak pahala. Kalau dia sakit tetapi belum bisa sabar, maka pahala yang semestinya dia dapat dia nggak dapat. Tapi dosa-dosanya sudah cukup berguguran dengan sebab sakitnya tadi. Memang sakit itu Allah fungsikan untuk menggugurkan dosanya orang. Ada lagi kemungkinan ketiga, ada orang sakit dia tidak terima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah is jan ranggenah tenan hamba wis lemes ngene cek dikai sakit sisan so Allah ora adil tenan. Nah, kalau begini malah dosa ini dan tidak mungkin sakitnya menggugurkan dosa-dosanya, malah nambah dosa ya begini. Karena tidak ridho terhadap takdir dari Allah. Rasul mengatakan wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang tidak ridho, siapa yang murka terhadap ujian dari Allah, dia mendapatkan murka Allah. 866. Idza maridal abdu apabila hamba sakit, yuqalu li sahibi shimal, dikatakan kepada malaikat yang berjaga di kiri, malaikat pencatat amal buruk irfa'anhul qalam, angkatlah dari dia pena, maksudnya jangan ditulis dosa-dosanya. Wa yuqalu li sahibil yamin, dan dikatakan kepada malaikat penjaga kanan yang menulis amal-amal baik, uktub lahu, catatlah untuk dia ahsana ma kana ya'mal, paling bagusnya apa yang dia amalkan dulu ketika sakit, ketika sehat. Fa inni a'lamu bihi, karena saya inilah lebih tahu terhadap dia. Wa ana qayyatuhu, dan sayalah yang mengikat dia, yaitu mengikatnya dengan sakit sehingga tidak bisa beramal seperti biasanya. Hadis ini dhaif ya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil, sehingga orang sakit kalau berbuat maksiat pun tetap dicatat. Tidak irfa'anhul qalam, enggak. Nah, sehingga jangan mengatakan wah kalau sakit bebas berarti boleh maksiat karena pena diangkat. Enggak, ini hadisnya dhaif. Maksiat tetap haram ketika sehat maupun sakit. 867. Idza masyat, apabila berjalan umatku al-mutayta, dengan sombong, wa khadamaha, dan berkhidmat kepada umatku, menjadi pelayan terhadap umatku, abnaul muluk,
anak-anak raja, yaitu abna'u Faris wa Rum, anak-anaknya Persia dan Romawi, maka sullita, pasti akan dijadikan penguasa, ya, dijadikan berkuasa, syiraruha, orang-orang jelek dari umatku, ala khiyariha, terhadap orang-orang baik mereka. Hadis ini derajatnya hasan, dan hadis ini menurut para ulama termasuk mukjizat kenabian, karena terbukti terjadi seperti yang beliau katakan. Contoh, di masa Sayyidina Utsman banyak sekali penaklukan terhadap Persia Romawi. Makanya pada waktu pemerintahan Sayyidina Utsman, akhirnya Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Itu termasuk sullita syiraruha ala khiyariha. Khawarijnya berkuasa terhadap orang-orang baik, yaitu Sayyidina Utsman. Akhirnya beliau mati. Setelah masa Khulafa Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian dikuasai oleh Bani Umayyah. Apa yang Anda baca dalam sejarah bagaimana jeleknya Bani Umayyah terhadap Bani Hashim, keturunan Nabi Muhammad SAW. Husain cucu Nabi dibunuh. Kemudian Ali Zainul Abidin, cucu Nabi juga SAW, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang zalim dari penguasa waktu itu, Bani Umayyah. Maka ini termasuk contoh sullita syiraruha, yaitu Bani Umayyah berkuasa ala khiyariha terhadap orang-orang baiknya, yaitu Bani Hashim. Meskipun kita tetap mengatakan bahwasanya mereka adalah khalifah, ya, tetapi zalim mereka tidak bisa adil kepada cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi sudah berpesan, hendaklah kalian jaga keturunan saya. 868. Idza nada, apabila mengumandangkan azan, al-munadi, seorang yang mengumandangkan azan, futihat, maka dibukalah abu-abu sama, pintu-pintu langit, wastujibat du'a, dan dikabulkanlah doa. Hadis ini sahih menurut Al-Albani. Hadis ini ada kelengkapannya, sangat penting untuk saya bacakan kelengkapannya. Dalam Mustadrak Hakim, kelengkapannya adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala bihi karbun, siapa yang mengalami kesusahan dahsyat, au syiddatun, atau kesempitan hidup, falyatahayyanil munadi, hendaklah dia itu menunggu-nunggu waktu muadzin tiba. Fa idza kabbara, kalau si muadzin takbir, dia ikut mengucapkan takbir. Wa idza tasyahhada, kalau muadzin mengucapkan syahadat, dia ucapkan syahadat. Wa idza qala hayya 'alas shalah, qala hayya 'alas shalah. Muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, dia juga mengucapkan hayya 'alas shalah. Dan ini dalil bahwasanya menirukan azan hayya 'alas shalah boleh hayya 'alas shalah. Tidak harus la haula wala quwata illa billah. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Hakim, ya. Dan apabila muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, dia mengucapkan hayya 'alal falah. Kemudian setelah selesai azan, dia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah as-sadiqah al-haq al-mustajabah al-mustajabi laha da'watul haq wa kalimatul haq ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'athna 'alaiha waj'alna min khiyari ahliha mahyana wa mamatuna. Setelah itu dia meminta hajatnya, maka pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelengkapannya secara pasti itu dicari dalam kitab Mustadrak Hakim. Ini kan riwayat Imam Hakim, ini kaf ini Imam Hakim. Di sana kalimatnya yang lengkap tadi. 869. Idza nazala rajul, apabila singgah seseorang itu biqaumin, pada suatu kaum, fala yasum, maka jangan dia puasa illa biiznihim, kecuali dengan izin mereka. Hadis ini dhaif. Tapi secara adab, ya, maknanya sahih. Kita bertamu pada seseorang, tinggal 3 hari di situ misalnya, ya kalau mau puasa ya bilang dulu. Nah, kita sebagai tamu kan pasti disiapin, udah disiapin ternyata puasanya kan merugikan begini, mengganggu begini. 870. Hadis palsu. Idza nazala, apabila tinggal atau singgah, ahadukum, salah satu kalian, mangzilan, pada suatu tempat singgahan, faqala fihi, lalu dia tidur qailulah padanya. Jangan salah terjemah, ya. Qala di sini bukan berkata, tapi apa? Tidur qailulah, istirahat siang. Qala yaqulu, berkata.
Qala yaqilu, istirahat siang. Fala yarhal, maka janganlah dia pergi hatta yusalli rak'atain, sampai dia sholat dulu 2 rakaat. Hadis ini dhaif menurut Suyuti, palsu menurut Al-Albani. Tetapi saya katakan bahwasanya perbuatan salaf adalah sesuai hadis ini. Sebagaimana disebutkan dalam asar-asar para sahabat atau para tabi'in, kalau mereka singgah di suatu tempat, mereka itu senangnya menitipkan di tempat tersebut sholat sunnah 2 rakaat. Dan perbuatan para salaf ini bukan bid'ah, tetapi termasuk dalam sabda Nabi, perbanyaklah sholat sunnah. Demikian juga termasuk dalam kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zilzal. Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan informasi-informasinya. Rasulullah menjelaskan informasi maksudnya amalan-amalan yang baik maupun yang buruk yang dilakukan di atas bumi. Bumi akan menceritakan. Nah, maka supaya saksi-saksi kebaikan kita banyak, maka setiap kita tinggal di satu tempat jangan pergi kecuali sudah sholat dulu di situ. Termasuk tempat pengajian ini. Gitu. Bagi yang datang ke sini pada sholat isya tadi, nah sudah sholat isya berarti sudah ninggali sholat di situ. Bagi yang datangnya setelah sholat isya, maka tinggalilah di sini sholat sunnah 2 rakaat, baik sebelumnya maupun setelahnya. 871. Idza nazala, apabila mengenai bikum terhadap kalian karbun, suatu kesusahan, au jahdun, atau suatu kesempitan hidup, au balaun, atau suatu bala, faqulu, maka ucapkanlah Allahu Allahu Rabbuna la syarikalah. Allah Allah, dialah Rabb kami, tidak ada sekutu baginya. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi ada hadis yang semakna dengannya. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Hadis riwayat Abu Dawud. Ala u'allimuka kalimatin taquluhunna indal karbi, maukah saya ajari kamu kalimat yang bisa kamu ucapkan ketika susah? Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini hadisnya sahih atau hasan. Maka hadis ini tadi yang kita baca ini ya semakna. 872. Idza nazala, apabila singgah ahadukum, salah satu kalian, mangzilan, pada suatu tempat tinggal, falyakul, hendaklah dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang Dia ciptakan. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaduruhu syai', tidak akan memadarati dia sesuatu pun, hatta yartahila anhu, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ini adabnya musafir. Kalau musafir singgah di suatu tempat, supaya dia tidak ada mara bahaya mengenai dia, hendaklah mengucapkan wirid ini. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apapun yang Dia ciptakan. Nah, maka dia tidur di situ, tidak ada ular akan menggigit dia, tidak ada kalajengking akan menyengat dia, tidak ada perampok atau akan merampok dia, aman. Apa yang dimaksud kalimatullah tammah? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud kalimatullah tammah adalah 2. Pertama adalah asma Allah, Asmaul Husna. Yang kedua adalah kitab-kitab Allah, kitab suci yang diturunkan dari langit itu, Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu semuanya adalah kalimatullah tammah. 873. Idza nasiya, apabila lupa ahadukum, salah satu kalian, ismallahi, nama Allah, maksudnya lupa membaca bismillah, ala ta'amihi, terhadap makanannya, falyakul, hendaklah dia mengucapkan idza dzakara, ketika sudah ingat. Mengucapkan apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah untuk awal dari makan ini dan akhir dari makan ini. Hadis ini hasan. Menurut para ulama, maksud hadis ini adalah kalau kita lupa bismillah di awal makan, kemudian ingatnya di tengah-tengah makan alias sebelum selesai, maka kita disunahkan baca bismillah ini. Adapun kalau sudah selesai makan, jadi makanan sudah habis, baru teringat, wah belum bismillah. Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Apakah tetap disunahkan bismillah ataukah tidak disunahkan
bismillah. Wallahu a'lam bishawab, mana yang benar saya nggak ngerti, tapi boleh kita taklid kepada salah satu mazhab, sehingga kalau kita mengikuti pendapat yang tetap bismillah nggak ada masalah. Kenapa sebagian ulama berpendapat bahwa kalau sudah selesai makan itu tidak ada lagi bismillah? Karena dalam hadis yang lain disebutkan, ketika orang yang sedang makan ini kemudian teringat, kemudian dia baca bismillah, maka setan yang ikut nimbrung makan itu dia akan memuntahkan makanan yang sudah dia ikuti makan tadi. Nah, kalau sudah selesai kan rakacek ta, Pak? Sudah selesai makan kemudian bismillah, ya wes setane wes lunga wes warak nih. Ora kacek di bismillah meleh. 874. Idza nasaral qaumu, apabila menolong suatu kaum itu bisilahihim dengan senjata mereka, wa anfusihim dan jiwa-jiwa mereka, fa alsinatuhum, maka lidah-lidah mereka itu ahaku, lebih berhak untuk menolong. Maksudnya, kalau suatu kaum itu mereka rela membantu seseorang dengan senjata, dengan jiwa raga, maka membantu dengan ucapan itu pasti mereka lebih mau gitu. Sehingga orang-orang yang mereka terkenal mau membantu dengan jiwa raga mereka, dengan badan dan senjata mereka, itu kalau dimintai bantuan ucapan itu pasti lebih gampang untuk membantu. Tolong Pak disampaikan kepada Pak RT misalnya supaya ini segera diurusi ini kekurangan untuk masyarakat di sini. Maka membantu dengan ucapan gini dia pasti akan lebih mudah apabila dia sudah biasa membantu dengan jiwa dan senjatanya. 875 terakhir ya. Idza apabila nadhara melihat ahadukum salah satu kalian ila kepada orang yang fuddila diberi kelebihan alaihi terhadap dia fil mali dalam masalah harta wal khalqi dalam masalah rupa, falyangdur maka hendaklah dia melihat ila kepada man huwa orang yang dia itu asfala minhu lebih rendah daripada dia dari sisi harta dan rupa. Hadis muttafaqun alaih. Kenapa kita disuruh melihat kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ungzuru ila man huwa asfalu minkum, lihatlah kepada orang yang lebih rendah di antara kalian, wala tangzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat kepada yang lebih tinggi, fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallah alaikum. Itu lebih pantas kalian bisa tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sebabnya ini, supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Karena sebenarnya apapun nikmat Allah diberikan kepada kita, itu pasti ada yang lebih rendah daripada kita. Misalnya kita naik motor butut, kadang-kadang macet, kadang-kadang susah di starter, sementara orang lain pakai motor nyaman sekali, nggak pernah nyetater kecuali pakai jempol tok, dret langsung nyala. Kita masih nyetater 3 kali baru nyala. Nah, ternyata di sana masih ada orang yang lebih rendah daripada kita, tidak punya motor sama sekali. Mending kita masih punya motor meskipun susah di starter. Ketahuilah kalau kita susah dalam nyetater itu pahala kita lebih besar. Mau berangkat pengajian nyetater 3 kali belum nyala-nyala, 5 kali baru nyala, pahalanya besar nih. 10 kali baru nyala, pahalanya tambah gede meleh. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, inna laki minal ajri, kamu dapat pahala ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelah kamu di dalam ibadah, wa nafaqatiki dan nafkah yang kamu keluar dalam ibadah tadi. Hadis riwayat Imam Hakim. Karena itu kalau motor panjenengan diselah berkali-kali ora dadi-dadi, alhamdulillah. Alhamdulillah pahalaku tambah. Alhamdulillah napa? Pahalane tambah. Itu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini. Tapi ini hanya berlaku dalam hal fil mali wal khalqi, dalam hal harta maupun rupa, yaitu dalam hal dunia. Kalau dalam hal agama nggak boleh kita melihat kepada yang lebih rendah. Kamu itu sholat jamaah selalu telat di saf belakang. Dijawab, ya mesti mending daripada sing ra sholat kai. Nah itu nggak benar begitu. Lihatlah kepada yang selalu sholat di depan, yang nggak pernah telat, itu mestinya.
Maka dalam hal agama kita melihat yang lebih tinggi supaya semangat untuk perbaiki diri. Dalam hal dunia kita lihat kepada yang lebih rendah supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fal yanzur ila man huwa asfal minhu. Hendaklah melihat kepada yang lebih rendah. Siapapun kita. Misalnya ada orang mempermasalahkan wajahnya. Wajahku ya elek men. Delok cermin itu mau berdoa itu sampai malu. Karena doa kan sebagian orang kalau bercermin berdoa. Napa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Sebagaimana engkau perbagus rupaku maka perbagus akhlakku. Sampai dia kalau berdoa, wah cocok pora doa iki ya. Wong rupaku elek. Meskipun begitu, tetap saja dia harus mengamalkan hadis ini. Dia katakan bahwasanya ada orang yang asfal minhu, ada orang yang lebih rendah daripada dia. Silahkan datang ke Juruk, nanti silahkan dia membandingkan dirinya dengan semua makhluk Juruk, pasti dia lebih ganteng. Nggak ada manusia lebih jelek daripada makhluk-makhluk Juruk, nggak ada. Bagi yang nggak tahu Juruk, saya katakan Juruk itu adalah kebun binatang. Ini karena di video mungkin ada orang yang nggak ngerti Juruk. Baik, sampai di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan apabila benar maka dari Allah, apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.